You everybody, welcome back again with me in Anime no Hakuba. And now today kita bakal ngebahas anime yang sedang menyelesaikan season ketiganya, Fire Force. Kalian pasti sudah nonton anime damkar ini, tapi buat kalian yang belum menonton, biar gue jelasin sedikit. Jadi Fire Force merupakan anime yang menceritakan umat manusia yang mengalami ketakutan dan kematian karena terbakar. Karena alih-alih mati gitu aja, mereka malah berubah menjadi monster yang diselimuti oleh api yang disebut Inferno atau manusia api atau manusia terbakar. Nah, hal ini bermula sekitar 250 tahun sebelum cerita utama dimulai. Terjadi sebuah bencana besar di mana ledakan api terjadi di seluruh belahan dunia yang membuat setengah dari planet bumi jadi tempat tak layak huni. Dari sini mulailah muncul manusia api generasi pertama, di mana mereka tiba-tiba saja terbakar dan karena rasa sakit di sekujur tubuhnya akhirnya membuat mereka kehilangan akal dan menyerang siapapun yang ada di sekitarnya. Setelahnya muncullah generasi kedua dan ketiga, di mana mereka mampu beradaptasi dengan api dan mampu mengendalikannya, serta mendapatkan kekuatan fisik yang di atas manusia normal. Ceritanya berfokus pada Shinra dan Special Fire Force Unit 8, di mana mereka berniat untuk mengungkapkan asal-usul manusia api dan penyebab terjadinya bencana besar di masa lalu, yang pada akhirnya membawa mereka pada fakta kalau terdapat dimensi lain yang merupakan sumber dari api, yakni Adola. Nah, apa itu Adola? Kita bakal bahas. Namun sebelum itu, silakan like, share, dan subscribe buat kalian yang suka dengan konten-konten yang ada di channel ini. Jangan lupa juga untuk follow Anime no Hakuba di IG dan TikTok. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah ya, teman-teman. Kalau sudah, kita bisa masuk aja ke pembahasannya. Let's go. Adola merupakan dimensi lain yang bisa disebut juga sebagai neraka. Tempat ini digambarkan sebagai bumi di dimensi lain, dengan api hitam yang menyelimutinya serta terdapat banyak sekali tulang belulang yang berserakan. Nah, Adola sendiri terhubung langsung dengan alam bawah sadar manusia. Ketika bencana besar terjadi, ketakutan akan kematian saat itu malah membuat api dari alam Adola ini semakin menyebar ke seluruh dunia dan akan semakin melemah seiring dengan harapan yang terus dimiliki manusia pada saat itu. Lebih jauh lagi dan lebih spesifik, Adola ini merupakan dimensi asal Evangelis dan para doppelganger. Doppelganger sendiri merupakan versi alternatif dari manusia di bumi dan menjadi salah satu penyebab manusia bisa berubah menjadi Inferno, yakni ketika doppelganger mereka berusaha menyatu dengan tubuh manusianya. Nah, seperti yang gue bilang sebelumnya, bencana besar yang terjadi di masa lalu itu bersumber dari Adola, di mana api yang berasal dari Adola itu muncul dan membakar setengah dari planet bumi, dan api ini disebut sebagai Adola Burst. Adola Burst atau bisa disebut juga sebagai Genesis Flame merupakan api atau energi yang berasal dari alam Adola yang disebut sebagai api murni. Nah, meskipun api ini merupakan penyebab bencana besar yang terjadi di masa lalu yang menghancurkan sebagian besar atau bahkan setengah planet bumi, tapi di saat yang sama api ini juga memiliki kemampuan pemulihan yang sangat luar biasa, di mana kekuatan api ini mampu mengubah tanah yang tandus menjadi tanah yang subur dan hijau. Api ini jugalah yang digunakan sebagai jantung pembangkit energi Amaterasu oleh Kekaisaran Tokyo yang menghasilkan energi tanpa batas dalam puluhan atau bahkan ratusan tahun. Adola Burst ini dimiliki oleh beberapa pyrokinetic generasi ketiga yang membuat mereka bisa saja berevolusi menjadi generasi keempat dalam waktu tertentu, di mana Adola Burst memberikan mereka akses untuk mendapatkan kekuatan yang melampaui hukum fisika, seperti ketika Sho mampu mendinginkan panas yang menyebabkan ekspansi alami dari alam semesta memperlambat aliran waktu, atau ketika Shinra memanaskan atom-atom di sekitarnya untuk meningkatkan massa tubuhnya dan meniadakan gravitasi yang pada akhirnya membuat tubuhnya terlihat bergerak dengan kecepatan yang sangat di luar nalar. Nah, semua pengguna Adola Burst memiliki suatu kesamaan, yakni mereka memiliki koneksi langsung ke alam Adola yang disebut Adola Link. Adola Link adalah fenomena di mana seseorang mengalami koneksi ke alam Adola. Nah, fenomena ini terbentuk melalui paparan terhadap entitas yang berasal dari alam Adola, seperti Adola Burst dan Demon Inferno, atau bahkan makhluk seperti Evangelis. Bagi orang biasa yang mengalami fenomena ini, mereka akan merasakan sensasi yang begitu luar biasa, yang sangat sulit dijelaskan oleh kata-kata, di mana mereka juga harus mengalami kerusakan fisik secara permanen yang disebut sebagai stigma. Contohnya seperti Captain Burns dan juga Joker yang kehilangan salah satu mata mereka ketika mengalami Adola Link. Namun hal ini berbeda dengan pemilik Adola Burst, di mana mereka tidak akan mengalami kerusakan fisik saat mengalami fenomena ini. Bahkan mereka bisa bertahan dalam penglihatan mereka ini dalam kurun waktu yang cukup lama, tanpa kehilangan akal sehat mereka. Berbeda dengan orang biasa yang hanya dalam waktu cukup singkat
mereka sudah kehilangan kesadaran. Adola Link ini juga mampu menghubungkan pikiran dua orang yang memiliki Adola Burst, seperti saat Syndra berbagi kenangan dan emosi dengan Sho yang merupakan adiknya. Link ini bahkan bisa dikembangkan lebih jauh lagi dan memungkinkan sesama pengguna Adola Burst ngobrol lewat link yang mereka ciptakan. Dan salah satu privilege yang dimiliki para pengguna Adola Burst adalah ketika mereka bisa merasakan dan mendengarkan pikiran orang-orang yang tidak memiliki Adola Burst. Nah, selain hal-hal tadi, Adola Link bisa digunakan untuk mendapatkan atau menerima Adola Grace. Adola Grace adalah momen ketika Pyrokinetic generasi ketiga mengalami fenomena dan terkoneksi dengan makhluk dari Adola seperti Evangelist atau Woman in Black yang pada akhirnya membuat Pyrokinetic generasi ketiga mampu berevolusi menjadi generasi keempat, di mana mereka mengalami peningkatan kekuatan yang sangat signifikan, seperti saat Syndra mendapatkan Grace dari Woman in Black saat melawan Demon Inferno yang meningkatkan kekuatannya dalam 1 detik. Nah, selain diberikan secara langsung oleh makhluk Adola, Grace juga bisa didapatkan secara tidak langsung, yakni dengan cara melakukan link ke pihak ketiga yang telah memiliki Grace, seperti saat Syndra melakukan Adola Link ke Sho yang telah memiliki Grace dari Evangelist. Satu-satunya kelemahan dari Adola Grace adalah batas kekuatan dalam mengakses kekuatan ini. Kekuatan ini sendiri sangat bergantung dengan makhluk Adola, di mana mereka bisa kapan saja mengambil kemampuannya ini. Dan makhluk Adola tersebut juga memang harus memiliki kekuatan untuk bisa mempertahankan Grace yang telah dia berikan. Jika tidak, pengguna Adola Grace hanya akan bisa menggunakan kemampuan generasi keempat mereka ini untuk waktu yang sangat terbatas, seperti Syndra yang mampu mengakses kekuatan ini hanya dalam 1 detik saja. Nah, itu dia kira-kira penjelasan gua tentang Adola. Adola itu merupakan nama suatu dimensi, sedangkan Adola Burst adalah nama api yang berasal dari dimensi tersebut. Lalu Adola Link merupakan fenomena yang menarik alam bawah sadar seseorang untuk memasuki alam Adola. Dan terakhir adalah Grace merupakan kekuatan yang diberikan oleh makhluk dimensi Adola. Ya, semoga aja kalian paham lah dengan penjelasan gua. So, jika kalian suka dengan video ini silahkan like, kalau nggak suka silahkan dislike 2 kali. Lalu untuk mensupport gua di channel ini silahkan subscribe. Jangan lupa untuk komen dan share. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. See you on the next time guys. Dadah!